Di bulan ini kita diuji kesabarannya, termasuk kesabaran untuk melihat makanan-makanan atau restoran-restoran yang sedang buka ataupun orang-orang yang sedang menikmati makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cahaya untuk Indonesia, hari ini masih mempermasalahkan soal tempat makan yang buka di bulan Ramadan. Katanya merasa terganggu. Ini sebenarnya pemikiran yang salah tapi terus dipertahankan dan diulang setiap Ramadan tiba. Kenapa salah? Pertama, bahwa di bulan Ramadan ini di siang hari gak semua orang diwajibkan untuk berpuasa. Banyak orang-orang yang malah diwajibkan untuk tidak berpuasa atau diperbolehkan untuk tidak berpuasa secara syariat. Misalnya pertama, yang jelas wanita yang sedang datang bulan. Kemudian yang kedua, orang yang sakit atau dalam perjalanan. Kemudian yang ketiga, anak kecil atau orang yang sudah lansia. Kemudian yang keempat, orang-orang yang non-muslim. Jadi banyak sekali orang-orang yang membutuhkan restoran untuk mereka makan. Karena kemungkinan di rumah mereka tidak masak. Sehingga sudah sepatutnya warung-warung tetap buka di bulan Ramadan untuk minimal memfasilitasi orang-orang yang memang dilarang untuk berpuasa atau diperbolehkan untuk tidak berpuasa secara syariat. Kemudian yang kedua, kita belajar di episode pertama dulu bahwa Ramadan ini disebut juga sebagai Syahrus Sabr, bulan kesabaran. Sehingga justru kita sebagai umat Islam yang berpuasa, di bulan ini kita diuji kesabarannya. Termasuk kesabaran untuk melihat makanan-makanan atau restoran-restoran yang sedang buka ataupun orang-orang yang sedang menikmati makanan. Jadi kita bersabar saja, justru di sana letaknya ujian puasa kita. Kita tetap sabar nggak melihat anak kita makan, istri kita yang sedang datang bulan makan, teman kita yang non-muslim makan. Jadi justru di sana diuji, sekaligus juga yang ketiga, di sana bentuk toleransi kita kepada orang yang tidak berpuasa. Baik yang muslim dan apalagi yang non-muslim. Karena Ramadan ini bulan cinta yang seharusnya kita menunjukkan kepada non-muslim bahwa kita penuh toleransi. Mengapa? Karena justru dalam puasa Ramadan itu sendiri pun ada pelajaran tentang toleransi. Coba buka suratul Baqarah yang berbicara tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa ini kata Allah bukan hanya untuk umat Islam di zaman ini, tapi umat-umat sebelum Islam dari zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Isa semua ada puasanya masing-masing dengan aturannya sendiri-sendiri. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini berisi tentang informasi bahwa ada ayyamal ma'dudat, ada hari-hari yang dipilih di zaman sebelum Islam yang ditentukan bagi umat sebelum Islam untuk berpuasa sejak zaman Nabi Nuh. Sehingga kita akhirnya belajar dari sana tentang toleransi melalui puasa. Karena puasa ini ada ajaran yang bukan hanya khas Islam, sebelum Islam sudah ada. Kemudian yang ketiga, puasa ini seharusnya menjadikan kita belajar untuk menghargai posisi orang lain. Karena tidak semua orang sama dengan kita. Bahkan dalam hal agama, banyak orang yang berbeda dengan kita. Maka puasa mengajarkan kita untuk menghargai orang lain yang tidak berpuasa, yang memang dia tidak berkewajiban untuk berpuasa. Kemudian yang keempat, kita sudah belajar bahwa Ramadan itu juga disebut sebagai Syahrul Musawwam. Artinya bulan kedermawanan. Maka dalam Ramadan ini kita belajar untuk berderma kepada orang yang tidak berpuasa dengan berikhlas untuk melihat mereka menyantap makanan dan minuman. Karena mereka memang tidak diwajibkan untuk berpuasa atau diperbolehkan untuk tidak berpuasa.
kita ikhlas menerima itu adalah bentuk kedermawanan, sedekah kita. Karena ingat, sedekah itu tidak mesti dalam bentuk uang atau barang saja, tapi sikap ikhlas menerima karena memang mereka diperbolehkan atau bahkan diwajibkan tidak berpuasa, sikap ikhlas itu adalah sedekah kita kepada mereka. Kemudian selanjutnya kita belajar dari puasa di tengah orang yang mungkin tidak berpuasa karena berbeda agama atau karena memang diperbolehkan untuk tidak berpuasa meskipun mereka muslim. Dari sana kita belajar bahwa Allah menciptakan kita merdeka, kata Sayyidina Ali, dan Allah menciptakan kita sebagai pemimpin atas diri kita utamanya, kata Nabi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinanmu atas dirimu sendiri. Maka puasa itu sebenarnya tentang diri kita. Tentang kita yang memimpin diri kita. Jangan ke-distract oleh keadaan di luar kita. Dan terakhir, puasa justru mengajarkan kepada kita untuk rendah hati, untuk menghormati orang lain. Justru karena kita berpuasa, kita akan menghormati orang lain. Kita akan menghargai orang lain. Kita akan rendah hati kepada orang lain. Jangankan hanya karena dia tidak berpuasa, karena dia memang diperbolehkan. Meskipun dia berlaku buruk kepada kita, katakan, kata Nabi, inni shaim, saya berpuasa dan saya tidak akan marah. Itulah pelajaran dari puasa. Semoga dari tayangan 7 menit cahaya ini kita mendapatkan cahaya untuk menuntun kita menjadi pribadi yang lebih baik, utamanya di bulan Ramadan ini. Jangan lupa untuk terus menonton 7 menit cahaya di channel Cahaya untuk Indonesia setiap harinya sebelum berbuka puasa. Dan karena itu jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng agar selalu mendapatkan informasi, dan selalu share, komen, dan like video-video yang ada di YouTube Cahaya untuk Indonesia. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.